Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga saya dan teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel kita Adi Lampu atau Adi Servis Lampu Banyumas. Pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu cara mengatasi kulkas yang tersumbat, jadi tidak dingin. Jadi epap ini kemerucuk, nanti kita bersihkan dalamnya. Jadi kulkas ini udah naik oli, jadi kulkasnya tidak bisa operasi, freonnya maksudnya, jadi dia cair terus. Nanti kita tap ini terus dibersihin, nanti ini kita copot. Oke, kita kerjakan ya teman-teman. Ini kita copot dulu. Kita bawa asisten, wih, bawa dukun, dukun elektronik. Nanti evaporatornya kita copot, dan nanti di pipa ini kita copot juga, kita copotin, kita bersihin. Langkah pertama kita bersihin epapnya dulu, soalnya yang sistem penyumbatan itu, yang khususnya yang kemerucuk kayak suara air, epap ini dia wajib dikeluarkan kayak gitu ya teman-teman. Yes. Oke teman-teman, kita copot pipanya dulu ya, epapnya. Copot dulu pipa-pipanya. Nanti kita copot bagian epapnya teman-teman. Ini pipa-pipanya udah dicopot. Nanti kita kompresor ini kering. Nanti kompresornya kita cek itunya, kompresi anginnya, dari ini tekanannya gede enggak, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita kompresornya di ampere dulu, ampernya normal 0,4, daya arus tekanan ada beban dia 0,7 ampere. Nanti kita menuju ke atas, copot bagian epapnya. Ini tekanan anginnya mantap, terus hisapannya ini juga kerja dengan baik. Nah, teman-teman, kita tinggal menuju epapnya. Nanti epap ini kita copot, terus kita bersihin dalamannya. Nanti kita di tap dalamannya dibersihin. Jadi sifatnya yang kulkas penyumbatan itu kalau kemerucuk kayak suara air, kayak pintu air bendungan lah, merucuk gitu airnya. Ini wajib ya teman-teman, wajib keluar. Jadi jangan dibersihin bagian belakangnya aja. Kalau dibersihin dari belakangnya percuma, gitu. nggak bakalan jadi. Terus es batunya nggak bakalan jadi dia. Soalnya pusat epapnya kan di sini dia, jadi kemerucuk. Oke teman-teman, kita kerjakan, kita lepaskan epap ini. Oke teman-teman, ini kita sudah mengerjakan ini, mengeluarkan kotorannya ini. Ini lagi ditap atau digarang gitu. Nanti pas dipanasinnya jangan semua nyampe ke sini, yang pipa balik sama pipa masuk. Jadi di saat yang suhu ini dia udah panas, si kotoran oli itu kan, olinya nyari suhu rendah, akhirnya dia keluar sendirinya kayak gitu. Nanti terakhirnya kita masukin metil, didorong sama freon, kita buang kotoran olinya itu. Nah, itu kan keluar tuh. Netes ya. Iya.
terus berulang-ulang, terus dipanasin lagi regulatornya sampai bersih. Jadi kalau bersihin sifatnya evaporator yang suaranya kemerucuk itu kan bukan air, dia oli. Tuh, dia udah mau keluar tuh, ngerucuk tuh. Dia oli tuh keluar dia kan ya tadi netes. Nah, kayak gitu terus berulang-ulang. Terus kalau ini udah panas, kita siram dulu. Jadi kita ulangi lagi. Terus untuk teman-teman, kita di sini membahas cara membersihkan oli dalam evaporator. Di sistemnya di tap atau digarang dari atas kompor kayak gitu. Jadi yang sifatnya kemerucuk itu dia kan oli, kompresor udah naik oli itu biasanya bekas kendala si kulkas sering dicabut, sering kegeser-geser apa gimana, intinya masalah perlistrikan lah gitu. Terkendalanya di situ. Akhirnya pas dia mati, kulkas mati umpamanya, tiba-tiba nyala. Nah di situ dia kaget. Seharusnya pas dia mati itu kan si oli atau perannya turun dulu ke bawah. Nah baru kalau udah nyala dia normal. Itu kendalanya. Biasanya kendala dari kelistrikan. Akhirnya ada penyumbatan. Kayak gitu teman-teman. Nanti untuk teman-teman kalau menguras oli dari dalam evaporator itu diharuskan syukur-syukur sih bersih 100%, syukur-syukur minimal ya bukan minimal lah, intinya usahakan 95% atau 100% bersih dari dalam ini. Soalnya kalau sampai 80% ke bawah atau 85% itu nggak bakalan jadi. Itu menurut pengalaman saya pribadi kayak gitu teman-teman. Kalau mengurasnya hanya 85% ke bawah, apalagi sampai 70-50%, apalagi sampai tidak dikuras kayak gini di tap atau digarang dari atas kompor, hanya membersihkan menggunakan dari tenaga kompresor itu, disembur dari tekanan kompresor, cos itu nggak benar. Selain itu kasihan juga kompresornya jadi panas. Jadi yang bagus mengerjakannya evaporatornya ini dicopot, jadi di tap di kompor. Jadi pas panasnya jangan semua, jadi setengah badan inilah sebagian, baru kita iringi kayak gini, kita jengking ini dibalik maksudnya, nanti dia olinya akan keluar dengan sendirinya. Gitu ya teman-teman, usahakan 100% atau 95% cara menguras evaporator ini. Gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman kotorannya, maksudnya olinya itu tuh banyak banget tuh. Ini cukup buat goreng ikan nih, ikan lele. Tuh teles banget banyak olinya ya teman-teman. Nah gitu cara membersihkannya gitu, ditap, digarang. Kalau evapnya udah panas diademin lagi, terus diulang-ulang lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini kita gawa guru kita nih, guru terbaik Mr. Kuyit. Nah gitu teman-teman. Nah, Mr. Kuyit masuk pipi. Nah kayak gitu caranya, goyang-goyang kayak gitu. Usahakan bersih 100% atau 95%. Dan ini kotorannya banyak banget tuh olinya, tuh, sampai telas di lantai. Tuh. Nah gitu teman-teman, memastikan oli yang dalam evaporator ini keluar semua. Jadi tahap keduanya didorong sama metal ini ya teman-teman. Nanti yang sudah kita pasang pentil ini gunanya nanti kita masukin selang untuk pengisian ini. Nanti di metilnya dimasukin ke dalam, nanti didorong sama freon R22. Kalau pakai
freon yang biasa untuk pengisian kan sayang, jadi kita pakai R22. Sebenarnya cara nguras itu banyak, pakai R11 juga bisa, tapi kita sederhana aja. Cara mengeluarkan oli dari epap ini cukup dengan alat sederhana, yaitu di tap atau di garang dari atas kompor. Kita panasin, nanti keluaran olinya keluar semua dari sini, terus berulang-ulang memastikan oli dari dalaman evaporator ini keluar semua. Dan untuk langkah ketiga, nanti kita bersihin pipa bagian kondensor, teman-teman. Nanti kita kerjakan. Jadi cara kompresnya kayak gini. Jadi kompresnya kita pipanya diisi metil, terus didorong pakai freon R22 gitu, enggak pakai R11 ya teman-teman. Nah kayak gini. Jadi pas pembersihan pipa kondensornya jangan menggunakan dari sirkulasi angin dari kompresor ini, sayang tuh keluar tuh. Oke teman-teman, alhamdulillah proses pengompresan atau pembersihan pipa kondensor sudah selesai. Sekarang sedang proses pemakuman mau pengisian freon, posisi di 30 PSI. Posisi sedang pemakuman, nanti tinggal pengisian freon. Untuk ampere sementara 0,4, sedangkan daya arus ada tekanan dia 0,7 ampere. Jadi sesudah divakum baru kita pengisian freonnya, teman-teman. Dan evaporatornya sudah kita pasang semula. Nah, seperti ini udah posisi keadaan menyala. Nunggu vakumnya selesai dulu. Sudah divakum selesai, baru kita pengisian freon. Oke teman-teman, sekarang sudah pengisian freon menunjukkan 15 PSI dan ampere udah normal 0,7. Nah, terus dari body-bodinya sudah beroperasi, udah mulai hangat, dan ini epapnya sudah mengeluarkan salju-salju kristal. Sudah di tangannya sudah kasar, kerasa udah nggak ada airnya tuh, garing. Mantap. Jadi pada dasarnya buat teman-teman untuk mengatasi epap yang kemerucuk seperti suara air, itu kendala penyumbatan, diwajibkan epapnya keluar. Diusahakan pas ngetap atau membersihkan oli dari dalam epap ini, diusahakan 100% bersih, 95% lah enggak masalah, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk saran dan masukan, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Oke teman-teman, kita tutup video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.